Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Bagi saudara-saudara yang kemarin tidak hadir, barangkali ya ada yang tidak hadir. Nah, pada hari ini saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2024 ya. Biarlah saudara di tahun yang baru kita punya semangat yang baru ya. Di dalam hati kita ada sukacita, damai sejahtera. Kita datang di tempat ini bukan karena ya ada kumpul bisa makan lah, bisa ini dan lain sebagainya. Yang paling utama saudara, ketika kita boleh hadir kemarin itu kita bisa mengingat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan untuk setiap kita. Apapun yang kita lakukan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Di dalam pergumulan, di dalam masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya mau membaca satu bagian Alkitab saudara. Sebenarnya ini ada 8 bagian karena waktu. Saya mau baca hanya bagian yang keempat ya. Ayat yang keempat. Markus 1 ayat yang keempat ya. Jadi mohon maaf saudara supaya tidak terlalu panjang. Saya hanya ambil ayat yang keempat saja. Markus 1 ayat 4. Saya baca kepada saudara, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi saya baca untuk saudara ya, Markus 1 ayat yang keempat saudara. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang guru yang menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita perbuat, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita mau lakukan. Saya hari ini saudara mau sharing kepada saudara ya, selama virus ini saudara ya, sampai hari ini kita mengucap syukur kondisi demi keadaan itu lebih baik kondisi waktu dengan waktu. Saudara, saya ingat ada murid kita yang sudah cukup jauh, dia udah lulus dari sekolah kita, lalu kemudian dia kuliah lagi berikutnya yang lain, lalu menikah, punya anak dan lain sebagainya. Saudara, sebelum berbicara hal-hal itu, anak itu ketemu saya. Waktu ketemu dia ngobrol ya. Saya waktu ngobrol-ngobrol, saya bilang, kamu itu kan sekolah di kita ya. Udah begini-begini, ngomong dengan dia, ayolah ke gereja apa-apa. Gak usah Pak, gereja-gereja untuk apa. Bapak tahu enggak, walaupun saya sekolah di Kalam Kudus ya, saya sekarang tidak di sekolah Kalam Kudus, tidak apa, usaha saya itu lebih bagus Pak sekarang begini-begini, dia ngomong. Saudara, di dalam hati saya juga pikir ini anak pinter sekali saudara, dia bisa ngomong. Ngapain buat gitu-gitu ya, saya mah tidak usah pergi maksudnya ke gereja untuk apa, usaha saya menjadi lebih baik. Anak sudah punya 2 saudara, dia cerita begini ABCD omong, ya udahlah. Saya pokoknya omong dengan dia, saudara, dia Musa, kamu gak usah omong yang gitu-gitu, yang rohani, kita harus yang rohana. Ngapain pergi omong-omong begini? Ya udah, kalau kamu gak mau ya saya juga tidak usah mau kiri kanan ya, mau apa saudara, gak lagi omong-omong. Saudara, siapa yang nyangka ya, waktu virus ini terjadi saudara, ekonominya turun. Sudah punya anak 2, usahanya sejak virus itu terjadi saudara, dia pelan-pelan ekonominya itu menjadi turun. Saudara, waktu ekonominya turun itu dia cari saya saudara ya. Dalam hati saya sudah tidak pikir ini orang, tapi dia bisa tanya saya. Dia tanya, Musa, kira-kira bagaimana itu ekonomi saya itu tidak ada orang lagi belanja, saya punya usaha tidak bisa begini-begini, harus bagaimana? Saya juga pikir bagaimana, saya bukan tukang apa itu jualan begitu juga enggak tahu. Saya hanya bilang dengan dia, dulu kau omong apa? Omong apa? Saya bilang, kamu dulu waktu lulus itu kamu omong apa? Coba pikir baik-baik. Saudara, waktu dia omong-omong, dia sendiri yang kemudian dia ngaku. Iya ya Pak ya, saya waktu itu ke gereja, maksudnya waktu sekolah, waktu apa. Dia di dalam hati sudah secara pribadi,
percaya Tuhan, apa ke gereja itu bahasa Inggrisnya moyung. Saudara tahu? Ya, untuk apa yang begitu-gitu, ndak usah gini-gini. Ya kalau saudara kita sudah ketemu anak muda gitu, kita mau ribut dengan dia, ndak usah. Siapa yang tahu waktu virus itu terjadi, dia datang cari saya. Pak, boleh tidak tolong saya Pak doa? Loh yang doa bukan saya, kamu yang doa. Ya ngapain kau suruh saya doa? Kamu yang cari Tuhan berdoa. Saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi keadaan demikian, dia itu cari-cari saya. Cari saya juga tambah kesel saudara ya. Kamu kalau cari saya sungguh-sungguh cari Tuhan baik. Hanya cari apa saudara? Usahanya maju. Ya, ekonominya bisa berjalan dengan baik. Itu yang dia minta di dalam doa. Saya bilang di dalam keadaan demikian bukan itu. Kamu mau minta Tuhan hanya kasih kamu ekonomimu lancar sekarang, bisa uang lebih besar apa-apa. Kamu datang di hadapan Tuhan, kamu mengaku dosamu, minta ampun daripada Tuhan. Itu tidak usah kamu pikir. Kamu dapat rumah, bisa lebih kaya, lebih apa. Tidak usah pikir itu. Pikir dirimu, relasimu dengan Tuhan itulah yang paling penting. Dia antara jengkel dengan saya, juga dengan satu sisi cari saya saudara ya. Di satu sisi dia pikir, ini pendeta ini omong-omong apa ini? Loh kalau tidak mau ya tidak usah. Saya juga tidak minta apa-apa dari kamu. Ngapain lu juga mau marah-marah? Saudara, waktu saya ngomong-ngomong dengan dia, yang terakhir saya omong, dia kemudian cari saya, Pak. Dia bilang, betul ya Pak. Saya cari Tuhan itu bukan Tuhannya. Cari apa? Uang. Tuhan keluarga saya harus begini. Saya baru tahu kondisi keuangan kami pelan-pelan terus menurun. Saya tidak mau berlutut. Minta Tuhan apa saudara? Minta pengampunan daripada Tuhan. Dia secara pribadi berdoa cari Tuhan. Sudah Tuhan ampuni saya. Tuhan tidak beri apapun. Yang paling penting saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia ngomong sudah sadu puji Tuhan ya. Saya sekali lagi berkata kepada saudara, saya bilang jangan cari saya, cari Tuhan. Jangan cari saya, cari Tuhan, itu paling penting. Waktu dia ngomong-ngomong sudah dengan Tuhan secara pribadi, dia doa apa-apa. Dia kemudian berkata, Pak, usaha saya itu tidak semakin naik, tapi saya semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak bermaksud pada pagi hari ini supaya kita semua usahanya roboh, ya, kita hanya cari Tuhan, saudara. Bukan bermaksud demikian. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Saudara, kita bisa melihat bagaimana saudara waktu kita menjadi berkat itu, Tuhan melihat bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah saudara yang boleh mengingatkan setiap kita, khususnya saya mau berkata saudara ya. Tema saya hari ini adalah siap akan kedatangan Kristus. Kita tahu saudara, ini tema saya. Berbicara siap akan kedatangan Kristus. Waktunya Tuhan itu udah dekat. Bagaimana hidup kita saudara sungguh-sungguh. Saudara boleh ketemu pendetamu, boleh ketemu apa, semuanya boleh. Yang paling penting seberapa kita berjumpa dengan Tuhan. Mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita sadar saudara, cepat atau lambat Kristus akan datang kembali saudara, mau tidak mau waktunya akan datang. Kita bisa melihat bagaimana kita mempersiapkan diri dari saudara kepada orang-orang yang di sekitar kita. Menyambut kedatangan Kristus yang akan datang, kita memsiapkan hati. Pagi hari ini saya mau bagi dua hal saudara, saya mau sharingkan. Yang pertama, merubah saudara, berubah pikiran kita, berubah. Bagaimana kita mengubahnya itu saudara. Dari kata ini saudara, berubah pikiran ini berasal juga dari kata bertobat. Bagaimana kita bertobat, berubah pikiran kita. Saya ulang sekali, seringkali kita hanya berkata Tuhan melindungi kita, rumah kita, ayam kita, apa semua saudara Tuhan. Tapi seberapakah kita dekat intim dengan Tuhan? Inilah yang paling penting saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, saya baca untuk saudara ya, dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-20, di sini berbunyi demikian ya kepada kita saudara. Tetapi mula-mula
aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan mereka itu dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Inilah yang paling penting. Saudara, kita beribadah itu bukan sekedar nyanyi, saudara, haleluya, amin dan sebagainya. Ya, saudara, selesai kita mengucap syukur, ada orang-orang sudah mempersiapkan makanan, selesai makan di luar dan lain sebagainya. Saya mau berkata, itu tidak ada dosa, tidak ada salahnya. Kita tidak bisa bilang itu si Philip kurang ngajar ya. Kita bikin acara sini tidak boleh makan di sini. Bukan, saudara sekalian. Yang paling utama di dalam ibadah kita, di dalam apa? Kita mencari Tuhan. Di sini berkata saudara, bertobatlah. Bagaimana berubah pikiran kita selama ini. Ya, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam apapun kita menengadah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Saya waktu baca saudara kisah para rasul ini 26 ayat 20, saya juga berbicara tentang saya. Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita ada perubahan. Saudara sekalian, hal tentang berubah ini, bertobat ini bukan hanya kepada mereka saudara yang mereka sekolah. Saya tidak tahu kalau saudara ya, misalnya saudara kalau di tempat saya bisa lihat itu anak-anak. Saya biasanya mengajar itu anak-anak itu yang di SMA. Saya ngajar mereka dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 di kelas itu saudara ya, dengan mereka ngobrol. Wah, mereka bisa omong ya. Oh begini dekat dengan saya saudara. Kalau saya ngajar dengan mereka omong ini, omong itu bagus. Tapi saudara selesai SMA itu udah selesai, dia juga bye-bye. Saudara ya, juga tidak mau ke gereja lagi, bukan tidak mau, dia rasa ya gua mah supaya ini kalau saya di sekolah itu ya kan nilai saya naik ya, udah selesai, tidak usah cari Tuhan lagi, yang penting udah dapat itu, pendetanya udah tanda tangan, udah kasih berapa. Saya seringkali berkata kepada anak-anak ini, bukan hal ini. Kalian jangan berharap guru, pendeta yang memimpin kamu itu bisa berhasil, tidak ada. Bagaimana kamu itu dekat dengan Tuhan, membawa pergumulanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, engkau bisa melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tahu dia adalah siapa, apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Tuhan itu bukan orang yang goblok saudara, yang tidak tahu apa-apa. Tahu persoalannya. Apakah kita itu goblok atau enggak? Apakah kita itu cuma mau diri kita, tapi kita tidak datang menengadah kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan. Saudara sekalian, tidak mungkin kita beriman kepada Yesus Kristus ya sebagai juru selamat tanpa terlebih dahulu kita mengubah pikiran dan mengenai siapa dia, siapakah itu Tuhan, dan apa yang telah apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, apa yang telah dia buat. Inilah yang seharusnya membuat kita pikir saudara. Saya selalu mengingatkan anak-anak muda, kalian ke gereja itu untuk apa? Teman-teman kita ya lausu ya bisa begini-gini, ya enggak ada salah ya, ke gereja saudara kumpul teman-teman gitu-gitu, enggak ada salahnya saudara. Tapi saya selalu bilang ke mereka, itu hanya sementara. Yang terutama kamu bagaimana dekat dengan Tuhan, tahu Tuhan. Teman-temanmu tidak benar, tidak ada urusan, kamu yang harus tahu dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu saudara ya, sudah berapa tahun saudara pindah gereja atau apa, saya tidak tahu. Saya boleh dikatakan cuma ada 2 saudara. Yang pertama di Makassar, saya dibaptis di sana saudara sampai selesai. Saya tidak pindah, satu gereja pun tidak pindah. Ya, saya cuma ada di Bandung, di Makassar saudara itu ya, di sana jadi guru sekolah minggu lah, apa-apa selesai cuma 1. Lalu kemudian saya masuk di Saat 4 tahun ya, 4 tahun itu udah selesai, saya masuk di Saat seminari sekolah Alkitab ya saudara, masuk sudah itu selesai, saya di Kalam Kudus itu di Bandung, saya di sana pelayanan.
Saya ingat sekali saudara, saya cerita ini kepada saudara ya. Suatu hari majelis itu datang kepada saya, cerita-cerita. Kemudian mereka berkata, "Pak, kamu kondisinya gimana?" Intinya saudara, waktu mereka bercerita itu dia berkata, "Kamu ada masalah apa dengan pendeta yang sebelumnya?" Saya bilang, "Saya tidak pernah bikin ada apa-apa. Ya saya masa mau ribut ya, pendeta yang sebelumnya mau marah-marah pun saya iya, belum pernah saya pukul dia saudara ya." Dia bilang, "Kamu tanyalah, saya kok disuruh keluar malam nanti saya juga keluar, saya tidak pernah bikin apa-apa." Oke. Majelis itu saudara kemudian pergi cari ke pendeta itu. Kemudian pendeta itu waktu ngomong sudah dia bilang, "Aduh maaf, saya waktu itu lagi panas. Philip tidak ada masalah kok dengan saya. Saya yang ada masalah. Saya cuma marah-marah dia, lagi saya ada masalah." Oh ya puji Tuhan. Saudara itu majelis beberapa pergi cari saya, mereka berkata, "Pak maaf tidak jadi kamu keluar ya. Ceritanya begini-begini." Tapi yang paling penting saudara, saya mau berkata, kesulitan, tantangan bukan berarti kita pindah saudara. Udah saya pindah ke gereja ini, pindah. Kita mau kemana saja pasti ada masalah. Masalah itu bisa saja dari diri kita, bisa dari orang lain. Dari kita saudara, bagaimana kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang paling penting. Saudara sekalian, saya mau berkata tentang hal ini. Saya tetap bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya mau berkata, saya ulang saudara ya. Saya itu waktu majelis dia datang, saya bilang kalau saya harus keluar, saya keluar tidak ada masalah. Ya, kalau saya memang ada salah, tidak ada, saya tidak bisa bilang ini. Tapi akhirnya berkata enggak. Saudara tahu pendeta itu saudara ya, pemimpin kita itu hari itu dia ditelepon saya. Panggil saya ke rumah sakit ketemu beliau. Waktu saya pergi di sana saudara, Muse, dia di rumah sakit itu, Muse saya berbicara dengan beliau, ngobrol saudara. Lalu dia bilang, "Kamu doakan saya." Doakan saudara, berdoa sama-sama. Terus waktu itu saya harus pulang ya, karena anak saya di rumah sakit. Lalu kemudian saya bilang, saya dengan dia omong, dia tidak ada suara saudara, tidur terus. Saya bilang ke pegawai itu berkata, "Kamu tolong ya, saya mau keluar ini urus anak saya di rumah sakit yang lain. Kau tolong lihat dulu ini hari Sabtu ya, tolong kamu lihat." Betul saudara, pegawai ini dia lihat ya, jaga. Saya bilang saya pulang dulu. Betul saudara, besok Minggu jam berapa itu saya lupa saudara, jam 7, 8 saya lupa, pagi-pagi ditelepon. Pendeta kita itu udah meninggal. Ya, udah meninggal saudara. Waktu udah meninggal, saya mengucap syukur. Bukan saudara, jangan salah paham ya. Bukan berarti saya tahu, siapa tahu kamu jahat. Enggak saudara, sekalipun. Saya lihat apa saudara, mengucap syukur. Saudara, beliau sungguh-sungguh, saya ingat waktu hari terakhir dia panggil saya. Ngomong baik-baik dengan saya. Terus dia tutup mata. Dan saya tidak tahu saudara, karena mau jaga anak saya ke rumah sakit. Tapi saya ingat saudara, beliau bagaimana tidak ada musuh dengan saya. Bahkan dia dengan baik-baik dia omong, "Doakan saya." Ya, doakan saya. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya mau maksudkan saudara, di dalam kehidupan kita menghadapi ada banyak tantangan, ada banyak apapun. Bagaimana kita tetap setia dekat dengan Tuhan. Ya, kita tetap saudara setia mencari Tuhan dan kita boleh menjadi berkat. Orang bisa melakukan hal yang mungkin salah, yang tidak benar. Kita tetap mencari Tuhan. Kita menengadah kepada Tuhan, lihat Tuhan tidak meninggalkan anaknya. Tidak mungkin saudara kita beriman kepada Yesus Kristus. Dia sebagai juru selamat tanpa terlebih dahulu di dalam hati kita itu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita tahu siapakah dia, apalah yang telah dia lakukan. Inilah yang paling penting. Kita tahu beliau siapa saudara sekalian, dia adalah Allah. Kita tidak main-main sembarangan. Kita tidak mudah saudara marah ini. Saudara, seberapapun kita diperlakukan tidak baik, kasih setia Tuhan jauh lebih tinggi. Saudara, kasih setia Tuhan lebih dalam dari apapun yang kita lakukan. Saudara, kita bisa dimarah orang, diomong ini, diomong itu, terserah.
yang paling penting Tuhan terima saya. Inilah yang paling penting. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana di dalam pertobatan itu sudah sekaligus ini adalah sebuah perubahan ya tingkat laku kita. Bagaimana saudara seharusnya. Inilah yang mendorong kita saudara hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimanakah kita berubah terus untuk menjadi semakin baik ya. Saudara, berubah terus untuk menjadi semakin baik di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, apapun yang kita hadapi saudara. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, boleh dikatakan ini adalah metanoia saudara. Kita terus berpikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Bukan saudara-saudara sekalian kita hanya mencari uang apa saya terima. Sekali lagi, saya suka omong hal ini saudara ya. Ada orang yang mengatakan, Philip udahlah kamu jangan di gereja ini, gajinya kurang. Kok ke sana gereja itu gajinya lebih besar, lebih apa? Saya selalu bilang mereka, panggilan saya itu untuk pelayanan atau mencari uang. Di sana gajinya lebih besar, tidak apa-apa. Dia gajinya besar, saya juga tidak cari karena gajinya besar. Dia bilang kok di sana tahu enggak dikasih ini itu. Ya enggak apa-apa, ngapain mau ribut-ribut demikian. Saudara sekalian, saya tidak menjadi sombong ya saudara. Maksudnya, saya cerita saya baik. Saudara, saya rasa itu sebuah pergumulan. Harusnya saya itu bagaimana? Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada saya? Inilah yang paling penting. Saya ulang saudara ya. Bukan saya mau mencari kenyamanan saya. Saya bisa dapat uang, dapat gaji, begitu kalau di sana begini, ayolah. Enggak. Kalau bukan atas izin Tuhan, saya tidak akan melakukan demikian. Jalani saja. Inilah yang dikatakan saudara, berubah terus untuk menjadi semakin baik saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita itu menjadi berkat itu. Jadi saudara, kita ini berhenti sampai kita percaya diselamatkan akan tetapi terus kita mengejarkan keselamatan itu ya. Di dalam hati kita tahu saudara, kita melakukannya ini untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang paling penting sekali, berubah terus untuk menjadi semakin baik. Banyak orang saudara itu hanya mereka bertobat di awal saja. Ayo saya mau dibaptis saudara. Wah oke, dibaptis saudara, dibaptis. Setelah dibaptis batas saudara ya. Tidak bisa kerja apa-apa. Yang penting kan saya sudah dibaptis. Baru-baru sebelum virus itu saudara ya. Ada seorang bapak pengusaha yang cukup besar. Saya juga tidak kenal beliau ya, sebelumnya belum pernah. Bapak ini orang kaya saudara, emasnya banyak ya. Wah pokoknya tidak usah disebut. Nanti saudara sudah tahu banyak, saudara pergi cari dia juga repot ya. Saudara, saya ketemu bapak itu, terus bapak itu berkata, boleh ndak ya gereja Kalam Kudus itu doain saya. Bisa ya, panggil dia. Ajak dia saudara, berbicara dengan dia, berbicara tentang Tuhan Yesus dan lain sebagainya, ngomong. Akhirnya saudara, dia itu bertobat ya, bertobat, dia kemudian minta dia dibaptis ya, dan lain sebagainya. Kita kumpul berbicara, berdoa dengan dia. Saudara, sejak waktu itu bapak ini saudara, pengusaha ini, dia usahanya usahanya itu berjalan dengan baik. Tapi dia pasti ke gereja. Tapi karena virus itu dia tidak bisa ke gereja ya. Karena virus itu dia tidak pernah masuk ke gereja. Umur berapa lagi ya? 75 ya. Saudara, kita ngomong-ngomong dengan dia gitu, tiba-tiba saudara, waktu virus ini terakhir dia bisa ke gereja. Aduh, saya panggil dia, ya, dengan istrinya datang kebaktian, apa-apa omong dan lain sebagainya. Kira-kira cuma saudara, kalau tidak salah itu 4 minggu 5 minggu saudara ya. Kemudian bapak itu meninggal saudara. Ya, dia masuk ke rumah sakit, itu meninggal. Kita bikin ibadah bersama-sama, istrinya nangis-nangis saudara ya.
Saya bilang, kita serahkan kepada Tuhan. Yang paling penting suamimu ini sudah ada di dalam Tuhan. Susu itu udah kita mengucap syukur. Itu adalah kasih Tuhan. Saudara tahu, saya baru tahu juga saudara. Adiknya tetangga itu saudara. Dia cuma mau dibaptis di Kalam Kudus kita. Udah dibaptis, gak mau ke gereja Untuk apa pergi ke gereja? Yang penting kan saya sudah dibaptis. Ya mana kita tahu sudah dia udah dibaptis selesai, udah selesai apa-apa. Kemudian dia mau gereja, tunggu saya sudah dan lain sebagainya. Begitu dia lihat kokonya itu meninggal saudara. Begitu dia pernah lihat, dia bisa mau ke gereja. Saya juga kaget saudara sekalian ya. Kenapa kok bisa mau ke gereja lagi? Saya ingat itu koko saya. Dia kok bisa mau ke gereja lagi. Waktu virus itu kondisi lebih baik, dia sudah berubah. Saya juga mau berubah Kalau koko saya itu udah meninggal, saya nanti gimana saudara sekalian? Saya betul-betul saudara, saya jadi kaget. Dia udah bilang pokoknya saya udah dibaptis, saya tidak mau ke gereja lagi. Yang penting kan saya sudah ada kertasnya. Saya bilang kau kira bahwa itu kertas bisa naik surga? Masuk neraka kamu. Justru kamu membutuhkan Tuhan bukan karena ada kertas itu tulis kamu dibaptis. Bukan, kamu dengan Tuhan. Sejak waktu itu saudara, dia pergi ke gereja ya, melihat kokonya udah meninggal, dia mau tidak perlu saya marah, tidak perlu omong apa-apa, dia pergi ke gereja. Saya makanya waktu melihat dia saya pasti datang salam dengan dia. Percayalah Tuhan itu memelihara setiap kita. Kamu bersandar, dia berkata iya. Istrinya saudara tiap kali ke gereja dengan baik, tapi suaminya ini baru. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita menghadapi ada banyak tantangan kesulitan. Di dalam setiap tantangan-tantangan itu saudara, apakah kita juga bersandar kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kita mencari saudara apa saja penyebabnya kita. Kenapa sih ada masalah demikian? Saudara, kalau kita ada suami istri, bagaimana suami istri itu rukun baik-baik saudara ya, cari waktu. Saudara, orang tua anak di dalam tempat pekerjaan kita, bagaimana kita itu bisa menjadi berkat. Ada seorang ibu yang cerita saudara, bapaknya itu bagaimana bisa menjadi berkat, diam saja saudara, istri omong apa, dia tetap menjadi bapak yang baik. Saya waktu dengar saudara, iya betul. Seharusnya kita itu saudara, jangan misalnya kalau istri bahasa Inggrisnya antokong itu saudara ya, omong-omong itu suami tempeleng dia pukul, jangan. Bawa dia makan saudara ya, bicara dengan baik-baik ya itu. Seorang istri saudara melihat suaminya itu jahat, tidak perlu marah-marah. Dia baik-baik, dia omong-omong dengan dia saudara, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, sehingga kita lihat itu keluarga bisa menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih ribut, menjadi ada banyak masalah. Orang tua, anak, usaha, pekerjaan apapun. Saya mau berkata saudara, kita mencari apa penyebab kita, apa sih yang menjadi masalah ya, yang mendorong kita saudara untuk usaha pekerjaan kita itu bukan tidak baik, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itulah yang paling penting, itulah yang paling berguna, yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di dalam renungan saya hari ini saya mau berkata, kesadaran untuk kita berbalik dari dosa kita. Saya mau ulang saudara ya. Saudara jangan berkata hanya kena pendeta demikian. Enggak. Saya juga minta ampun di hadapan Tuhan. Berdoa Tuhan. Kalau saya jadi pendeta ngomong saja itu moyung saudara. Tidak ada gunanya. Lu berdiri-berdiri omong-omong apa untuk dirimu. Tapi saya juga berdoa Tuhan ampuni saya. Biarkan saya itu bisa dibagi kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan saya. Untuk Tuhan, dekat dengan Tuhan, melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Inilah yang paling penting saudara. Kita ini dipanggil saudara, bagaimanakah kita ini bisa menjadi berkat. Ya, kita dipanggil. Saudara, saya mau berkata hal apa yang paling penting saudara. Kita ada waktu untuk apa? Saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Saya tidak tahu saudara ada berapa Alkitab ya. Dulu waktu kita dibaptis apa pasti dikasih Alkitab. Sekarang gereja tidak kasih Alkitab. Kenapa saudara? Sekarang online, bukan online, di handphone kita. Betul enggak?
Orang sekarang jarang bawa Alkitab. Kalau saya masih ada Alkitab saya sampai hari ini saudara ya. Taruh mata saya lebih lihat daripada buka handphone gitu ya. Hari ini anak-anak muda bilang, Pak Philip gak usah kasih kita itu yang gini-gini. Kasih kita handphone aja. Gile kalian ya, mau kasih berapa banyak. Dia bilang, Pak gak usah kasih Alkitab, kasih itu aja Pak, kita begini. Gak ada yang gitu-gitu. Kalau kamu Alkitab ada. Dia bilang, Pak sekarang kita main panggilan gak pakai Alkitab itu Pak, pokoknya aja tergini. Anak muda sudah kita udah omong-omong dengan dia. Yang saya maksudkan saudara, bagaimana kita mengetahui firman Tuhan itu, kita doa saudara lewat waktu, membuat kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita beribadah dengan setia saudara, menengadah kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Kita sediakan waktu saudara, tenaga kita saudara, datang kepada Tuhan saudara. Di tengah-tengah gereja kita bisa membagikan apa yang harus kita lakukan, kita bisa bawakan. Kita juga sediakan Pak waktu untuk apa? Ikut bagi hidup kita ini saudara, bagaimana secara rohani kita bisa menjadi berkat. Kita sediakan juga dana untuk apa? Bagaimana kita mendukung mereka-mereka yang membutuhkan. Saudara, kita bisa lakukan, kita bisa apa lagi? Supaya kita lewat saudara. Waktu kita melewati setiap masalah, setiap kesulitan, kita terus saudara datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya mau tutup khotbah saya saudara. Saya mau cerita seorang ibu ya. Saya tidak tahu saudara di sini pernah ketemu atau kenal. Saya lupa bawa fotonya datang. Ibu Maimunah. Kita panggil dia Mami. Saya mengenal beliau 15 tahun yang lalu saudara. Ya, kita suami istri dipanggil saudara. Kita berapa orang gitu ada acara ya. Kemudian dia bimbing kita 5 hari bersama-sama. Omong kiri kanan saudara. Dia orang Medan ya. Saya baru tahu saudara. Dia itu orang tidak percaya Tuhan. Suaminya itu sangat keras, pukul dia saudara ya, dan lain suaminya cari lagi istri yang lain dan lain sebagainya. Dia bukan orang Kristen saudara. Dia kemudian entah bagaimana karena hal demikian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sudah perjumpaan dengan Tuhan, anaknya ada 4, dia yang pelihara. Sekolah ke luar negeri, apa-apa anaknya dan lain sebagainya. Saya tahu saudara, karena dia kesaksian. Dia tidak omong teologi saudara. Oh Alkitab ABCD, enggak. Yang paling penting dia cerita penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah ekonomi dia suaminya bagaimana dengan dia saudara ya. Suaminya itu entah bagaimana pukul dia apa. Dan pada akhirnya karena suaminya pukul itu wanita-wanita lain dengan dia sama-sama entah bagaimana tinggalkan dia juga. Mau tidak mau dia minta tolong ke istrinya. Boleh enggak ya kamu buka pintu untuk saya. Tidak ada orang mau terima saya. Istrinya ini saudara karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berkata, Pak kamu boleh di rumah ini. Tapi tidak satu kamar dengan saya. Saya siapkan kamu makanan apa. Tapi saya tidak mau kita satu kamar. Saudara-saudara sekalian entah bagaimana singkat cerita dia ada di dalam Tuhan ibu ini ya. Mami kita panggil dia. Dia melayani Tuhan saudara. Saya waktu itu pergi dengan istri saya saudara. Saya dengar ada air mata. Saya bilang aduh luar biasa ya. Dia tidak pernah marah. Dia tetap setia saudara cari Tuhan. Memberikan hidupnya kepada Tuhan. Seorang ibu ya yang luar biasa. Saya ingat sekali sesudah ikut itu saudara 1 tahun atau 2 tahun kemudian kita ini dipanggil. Diundang saudara berapa orang gitu ya dia kumpul. Saya sampai hari ini tidak pernah lupa. Dia omong apa saudara. Kalau kalian khotbah itu kita tidak boleh, misalnya saya turun di sini saudara, waktu saya mau naik, maaf ya, saya tidak boleh balik begitu saudara. Dia ajar apa? Kamu udah khotbah, kamu turun terus begitu. Udah sampai di sini baru boleh balik. Jangan kamu turun itu balik, maaf ya sudah balik pantat gitu kasih orang. Tidak boleh. Saya sampai hari ini tidak lupa. Ya dia ajar kita harus begini, ngomong begini dan lain sebagainya.
2 tahun atau 1 tahun yang lalu, saudara sekalian, saya ikut retretnya, ya. Dia kemudian datang, dia bilang, Philip, kamu udah usah itu ikut mereka, kau duduk sini aja, kamu udah bisa. Saya bilang, Mami, saya gampang, saya kalau mau ikut gampang, kan saya duduk-duduk, keluar makan-makan, saya tidak ikut dengan penuh karena saya bukan peserta, saya hanya bisa makan-makan. Saya cuma mau ikut, entah orang omong apa, pokoknya ada bersama dengan istri saya, saudara, kita ikut. Saya waktu duduk, saudara, apa yang dulu kita belajar, sekarang kita belajar lagi, saya dapat lihat. Dia mengajarkan kepada kita, saudara, bagaimana hidup yang benar, bagaimana saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya lakukan, dia omong sangat-sangat menarik. Sehingga mau tidak mau, saudara, saya harus setia juga dekat dengan dia. Saudara tahu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ada retret. Retret itu saya juga ikut, saudara. Saudara jangan pikir saya karena malas, tidak ada kerja. Tapi sudah waktu saya duduk, ya saya dengar, saya duduk di sana dengar, iya ya. Dia mengingatkan saya, menegur saya, mengingatkan. Boleh dikatakan orang-orang yang ikut, saudara sekalian, kita duduk seperti ada keluar air mata. Dia omong sederhana, saudara. Dia berdiri dari sini, balik satu-satu, dia balik lagi, saudara. Dia ngomong-ngomong, begitu. Dia ngomong, sampai saya berkata, ini Mami luar biasa. Dia sangat-sangat sederhana. Tapi apa yang dia ngomong, saya sampai hari ini tidak lupa, saudara. Betul, apa yang dia ingatkan, apa yang dia katakan itu mengingatkan saya. Betul sekali berbicara apa? Kasih setia Tuhan. Bagaimanakah berkat kita? Kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Apa dia omong sangat sederhana tapi betul-betul dibutuhkan. Itu ada orang-orang tua, bapak-bapak. Mereka sampai berdiri, saudara ya. Usianya ada yang 70 tahun begitu. Ibu ini sudah 82 ya. 82. Kita panggil dia Mami itu, saudara. Omong. Saya terus pikir, ya sangat luar biasa. Apa yang saya mau bagikan, apa yang saya mau berkatakan kepada saudara. Kita mengikuti, saudara, acara retret, apapun. Bukan soal makanan. Bukan seberapa indah. Tapi seberapa kita dekat dengan Tuhan. Saudara, ini yang paling penting. Hari ini ketika kita ibadah, kita bersama-sama puji Tuhan. Bagus, saudara. Ya, saya tidak mengatakan. Saya jujur bilang, saudara, kalau nyanyian, saya ini kena orang tua. Maksudnya itu dari dulu gitu ya. Kalau orang nyanyi, saudara, saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau lagu yang tadi, dari saya kecil punya nyanyi, punya lagu, saya iya. Tapi saya tidak pernah marah anak-anak muda. Ganti lagumu. Yang muda tidak mau yang tua-tua punya lagu. Mereka malah ganti rumah gereja nanti ya. Kau mau bikin musik bagaimana sampai kepala kau pukul di lantai, terserah. Yang penting saya diam, saudara, saya tetap berdoa. Dekat dengan Tuhan. Maksudnya saya tidak bisa gitu ya. Anak-anak muda dengan anak-anak sekarang kan berbeda. Ya mereka nyanyi. Lalu dia bilang, Pak Philip, kita nyanyinya yang paling bagus, yang dulu-dulu tidak bagus. Ya oke, kau pakai yang terserah. Yang paling penting bukan itu. Seberapa engkau dekat dengan Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bagi kemuliaan Tuhan bukan berapa hadiah, berapa kita lakukan. Bukan, saudara. Seberapa kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau tutup yang kalimat tadi terakhir, saudara. Saya ingat Mami ini. Kita kalau itu, saudara, antar dia dari Bandung itu biasa selesai, antar dia pulang ke Jakarta, dia punya rumah. Sampai ke rumah, saudara, dia pasti bilang, Philip, kau tunggu sebentar. Bu, perlu apa, saudara? Dia siapkan makanan. Saya bilang, enggak usah Mami yang gitu-gitu. Saya itu tidak kasih kamu, saya kasih Tuhan. Tuhan pakai kamu. Saudara mau omong apa? Dia orang tua, saudara. Ya udah, dia kasih kita makanan, ya kita makan. Tapi saya datang bukan untuk cari makan. Saudara ya, mau antar dia dan lain sebagainya. Saya juga mau mengingatkan, saudara, ini adalah panggilan kita, saudara. Ya, bagaimana di dalam pelayanan kita, saya rindu, saya berkata, kalau gereja kita di sini, saudara, bukan hanya ibadah, bukan hanya nyanyi puji Tuhan. Saya tidak mengatakan itu tidak bagus, bukan.
Yang paling penting saudara, relasi kita dengan Tuhan. Apa kata Tuhan dengan kita? Dan bagaimanakah saudara lewat itu saudara, kita menjadi ada damai sejahtera. Kita mengucap syukur, Tuhan luar biasa. Kita bisa menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini saudara, saya mengatakan saudara, siap akan kedatangan Kristus. Waktunya sudah tidak lama. Pakailah waktu yang ada saudara. Ya, kita tahu Kristus itu akan datang kembali. Bagaimana kita bisa waktu itu saudara sekalian, kita melihat Yesus itu menyambut setiap kita saudara menjadi anak Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini, boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh saja menghadapi tantangan, kesulitan apapun, tetapi kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Kesulitan, tantangan apapun justru membuat iman semakin bertumbuh, lebih dekat dengan Tuhan, dan boleh membagikan ini bagi banyak jiwa. Mereka boleh mengenal Tuhan, siapakah itu Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa bekerja untuk setiap anak-anak-Mu, sehingga waktu Tuhan yang semakin dekat itu membuat setiap kami juga semakin dekat dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah permohonan doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.